diperintahkan sholat ini ada yang istimewa yang tidak diturunkan pada bagian-bagian sebelumnya. Apa itu? Dalam sholatnya kemudian diturunkanlah Al-Fatihah sebagai bacaan. Dalam diturunkannya ini dalil-dalil yang nampak pada periode Mekah dan pada awal-awal hijrah ke Madinah, itu dalilnya Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa di antara dalilnya? An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada kami, kemudian diteruskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayatnya sampai kepada Anas bin Malik. Sebelum ke hadis qudsinya, lihat baik-baik, saya bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Saya bagi salat menjadi dua bagian. Ada hak saya, ada hak kalian hambaku. Dan aku akan penuhi hak kalian sepanjang kalian memenuhi hakku. Apa di antaranya? Idza qala al-'abdu, jika seorang hamba memulai salatnya dan dia membaca kemudian setelah takbir, setelah iftitah itu dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Ketika seorang hamba mulai membaca Al-Fatihahnya, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab hamadani 'abdi, hambaku sedang memuji. Nah, hadis ini yakni Muslim hadis 395 itu menerangkan bahwa awal perintah Al-Fatihah dibacakan dalam salat itu dimulai dengan kalimat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya dalam periode ini, tolong garis bawahi ya supaya jelas uraian saya nih, sehingga antum bisa paham. Dalam awal-awal perintah salat di periode Makkah sampai awal hijrah ke Madinah itu semua sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis di periode ini itu semua mengatakan kompak. Saya salat di belakang Nabi, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang kemudian Umar, saya salat di belakang Uthman, saya salat di belakang Ali, dan mereka membaca kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi periode awal Al-Fatihah ketika dibacakan dalam sholat itu, maka hadis-hadis yang menunjukkan kalimat dimulai dari apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Dia antum paham nih sejarahnya itu di mana? Kapan dibacakan dengan itu? Ustaz, kan 7 Ustaz ayatnya. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Itu yang dimaksud Al-Fatihah. Sepakat semua ulama. Ustaz, kalau dari Alhamdulillah ngitungnya bagaimana? Teman sekalian, penomoran itu kemudian dilakukan setelahnya, setelah periode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian ditunjukkan ini 1, ini 2, ini 3 untuk tidak membuat kita bingung dalam bacaan Al-Quran, memudahkan kita membacanya. Maka ketika Nabi bacakan ayat-ayat itu asalnya nggak ada nomor, cuma Nabi berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini. Baru kemudian untuk memudahkan kita semua diberikan penomoran supaya mudah bagi kita untuk membaca dan memahaminya. Maka kata para ulama, jika Anda membaca dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, 2, Maliki Yaumiddin, 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4, Ihdinas siratal mustaqim, 5, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nabi berhenti wakaf di situ. Berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Maka ini ada yang menghitung dengan 6 saat diturunkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 7. Paham? Baik, jadi ketika Nabi wakaf berhenti di sini, maka mulai kemudian dihitung oleh para ulama. Ini 6-nya, baru kemudian yang terakhir Shiratal ladzina sampai ujungnya, itulah 7-nya. Jelas? Baik. Lalu tiba masa kemudian di Madinah mulai hidup, tentram, mulai stabil. Begitu stabil mulai turun ayat banyak, mulai turun surah banyak. Nah, tadi saya katakan masa awal-awal turun ini jangankan nomor, surah satu ke surah lainnya belum ada pemisah. Bisa contoh, begitu turun qul a'udzu birabbil falaq sampai ujungnya langsung qul a'udzu birabbin nas. Begitu turun qul huwallahu ahad sampai ujungnya walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung qul a'udzu birabbil falaq. Surat satu ke surat yang lainnya nyambung. Tiba kemudian datang seorang anak datang kepada Nabi lalu menanyakan, ya Rasulullah, anak ini namanya Abdullah, anak seorang sahabat sekaligus paman Nabi, beda usianya kurang lebih 5 tahun dengan Nabi, namanya Abbas.
maka dikenallah Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-laki itu ibnun disingkat dengan bin, maka dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas, Abbasnya adalah seorang pedagang, punya kesibukan, tapi dia punya cita-cita. Beliau punya cita-cita, walaupun saya sibuk gak bisa ngaji setiap waktu, anak saya mesti lebih pintar dibandingkan dengan saya. Maka anak saya diinvestasikan di majlis taklimnya Nabi supaya lebih hebat dari bapaknya. Begitu cara berpikirnya. Jadi ketika disimpan di majlis Nabi, maka beliau punya kecintaan dengan Nabi. Padahal usianya masih dini saat itu, masih kecil, 2 tahun, 3 tahun dari bawah. Maka anak-anak itu kosong. Antum isi apa, disitulah ada benaknya. Diisi dengan keislaman, lihat ustadz, lihat orang-orang baik, maka kebaikan akan meresap pada jiwanya. Cetakannya itu terserah antum, mau dicetak bagaimana, lingkungan memengaruhi. Antum hadirkan lingkungan sekitar yang mendukung pada permainan, main dia. Main. Kasih tayo, keluar mulutnya, ya tayo, gitu kan. Kasih tobot, ya apalin, tobot X, tobot Y, tobot W, dan seterusnya. Silakan. Ya kasih robokar, hafal dia, robokar poli, robokar embers, heli, dan seterusnya. Ya, jadi apa semuanya. Masuk. Termasuk kalau antum suruh main pun ke masjid, main dia. Di mana sih ada ini? Susah diaturnya. Main sana ke masjid, ya main. Bapaknya nyuruh main. Tapi kalau antum perkenalkan dengan kebaikan, datang, kenalkan masjid, kenalkan saf dan sebagainya, maka mulai dia ibadah. Seperti itulah Abbas mendidik anaknya. Main di masjid. Mainnya adalah main di majlis taklim, main mengamati kebiasaan Nabi SAW. Sehingga beliau punya kebiasaan mendekat kepada Nabi sampai ketika remajanya itu selalu kritis dan ingin bertanya kepada Nabi SAW. Nabi wafat usianya masih 13 tahun. Jadi begitu Nabi wafat usia 13 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh. Mesti seperti itu Pak. Bapak kalau belum hafal Quran, anaknya mesti hafal. Anak pertama belum, anak kedua. Anak kedua belum, anak ketiga. Visinya begitu. Ya harus lebih baik daripada orang tua sebelumnya. Antum siapkan, karena tantangan anak itu lebih tinggi daripada antum sekarang. Lihat, Hannah melahirkan Maryam. Maryam lebih baik daripada Hannah. Maryam melahirkan Isa. Isa lebih baik daripada Maryam dengan kakek neneknya. Demikian kita begitu. Antum belum hafal, anak pertama hafal Quran. Anak kedua siapkan hadis. Anak ketiga fikihnya. Jadi kalau antum punya masalah di rumah enak. Ini ada masalah begini nih. Kakak, apa ayatnya? Bacakan ayatnya. Ada di mana? Surat sekian, ayat sekian, nomor ayatnya sekian, posisi paling kanan, agak sedikit ke bawah. Bawahnya agak mojok. Ya. Apa ada hadisnya? Hadisnya qala Rasulullah SAW tersebut di kitab nomor sekian, cetakan sekian, ada di sekian. Adek bungsu, apa hukum fikihnya? Hukum fikihnya gini. Terdapat di kitab Madzhab. Kata Imam Abu Hanifah begini, Imam Malik begini, Asy-Syafi'i begini, Imam Ahmad begini. Lengkap sudah. Pengajian kosong. Majelis taklim itu kosong karena udah selesai semua di rumah. Nah, kata Ibnu Abbas datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan satu surah dengan surah-surah yang lainnya? Apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan satu surah dengan yang lainnya? Karena saya khawatir nanti ada umat tidak mengetahui kalau surat yang satu itu beda dengan yang lainnya karena belum ada pemisah. Kalau tidak ada pemisahnya, nanti orang setelah baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, dikira kalau yang belum tahu dikira Al-Falaq itu bagian Al-Ikhlas. Karena tidak ada pemisah. Begitu walam yakul lahu kufuwan ahad qul a'udzu birabbil falaq. Apa pemisahnya? Wah, tajam tuh nalar. Maka ketika bertanya demikian, kata maka beliau diam sejenak, maka turunlah kemudian Allah turunkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sebelumnya juga ada di surah An-Naml ayat yang ke-30 itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.